Kalau sebelumnya chapter 1 sampai 4 dari awal siklus sampai kita closing siklus, kita kan sederhana banget. Perusahaannya punyanya satu orang, terus kemudian perusahaannya itu bergerak di bidang jasa. Nah, hari ini kita akan mulai untuk ke tipe yang lebih rumit daripada jasa. Kalian masih ingat nggak? Ada perusahaan yang bergerak di sektor jasa, kemudian ada yang dagang, ada yang manufaktur. Jasanya kita tinggalkan dulu ya. Sekarang kita ke perusahaan dagang. Jadi di chapter 5 kalian akan belajar accounting for merchandising operation. Kita lihat apa bedanya perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kalian dengar perusahaan dagang di dunia sehari-hari, itu ada yang disebut dengan retailer, ada yang disebut dengan wholesaler. Bedanya apa? Kalau yang di retailer itu berarti langsung jualnya ke end user, ke konsumen akhir. Kalau yang wholesaler berarti perusahaannya itu menjualnya biasanya ke pedagang besar yang belinya dalam jumlah partai, yang biasanya untuk tujuannya bukan dikonsumsi sebagai end user, sebagai konsumen akhir, tapi biasanya untuk dijual lagi. Jadi wholesaler itu jualnya secara partai, kalau retailer itu jualnya secara eceran. Nanti yang akan berbeda bagaimana kita menyebut definisi revenue. Kalau selama ini kita sebut revenue begitu saja, atau service revenue untuk perusahaan jasa. Di perusahaan dagang, revenue-nya namanya sales revenue. Karena bagi perusahaan dagang, pendapatan penjualan itu sebagai sumber omsetnya. Kalian masih ingat apa income statement-nya perusahaan jasa? Saya tolong disebutkan dong strukturnya, urutannya. Income statement itu laporan laba rugi. Apa ya yang ada di income statement? Bagaimana urutannya? Nah, silakan. Income statement-nya perusahaan jasa, strukturnya dimulai dari? Sama expense. Nanti revenue-nya dikurangi expense. Hasilnya apa? Revenue dikurangkan dengan hasilnya antara net income atau enggak net loss. Kalau lebih besar revenue, hasilnya adalah net income. Lebih besar, ya. Kalau lebih besar expense, hasilnya adalah net loss. Terima kasih Vena. Ellen dikasih kode 1 buat Vena. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau perusahaannya adalah merchandising, perusahaannya merchandising bedanya apa? Kita nyebutnya bukan hanya revenue, tapi sales revenue sekarang. Terus kalian di pertemuan yang pertama sudah berhasil menceritakan ke saya. Kalau perusahaan jasa kan nggak ada produknya. Makanya revenue langsung dikurangin expense. Tapi kalau di perusahaan dagang, revenue itu harus dikurangkan dengan sales revenue-nya, kurangkan dulu dengan harga pokok penjualan ya. Karena ada benda produk yang kita jual, kita beli dengan cost yang biasanya lebih rendah, kita markup jadi selling price yang lebih mahal. Sehingga di sini ada sales revenue, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kalian sebut dengan COGS. Ada namanya gross profit. Nah, ini teman-teman lihat, yang warna biru itu diberikan tanda di sini, tidak ada kalau di perusahaan jasa, nggak kalian temukan akun-akun itu. Kalau yang ini seperti biasa, yang disebutkan Vena tadi. Habis ketemu gross profit, kurangkan dengan expense, nama lengkapnya beban operasional, operating expense. Kalau besaran gross profit dikurangi expense, namanya net income. Kalau expense yang lebih besar, kalian akan ketemu namanya net loss. Terus, kalau di perusahaan jasa, siklusnya lebih gampang ya. Kita perform service, kalau kita dokter gigi, ya kita betulin giginya pasien. Terus kalau kita perusahaan jasa aplikasi, kita kembangkan aplikasi yang dimaksud untuk customer. Kalau saya ngajar kalian, kita perform ya. Pokoknya perform service kita itu apa. Kalau memang kita layani secara kredit, berarti nggak langsung terima uang cash, bentuknya masih account receivable dulu, nanti habis ditagih, berhasil dicairkan jadi uang tunai, perform service lagi, dan begitulah seterusnya. Kalau perusahaan dagang agak lebih panjang ya siklusnya, karena kita harus mengawali kegiatan bisnis kita, beli produk yang akan kita perdagangkan itu dibeli dulu. Habis kita beli produknya, kita stok itu di gudang, kita upaya jual, nah jualnya kalau kredit masih muncul account receivable dulu. Habis account receivable ditagih, cair jadi uang tunai, buat beli lagi, jual lagi, dan begitulah seterusnya. Karena tadi ada istilah yang di perusahaan jasa nggak ada, kita harus kenali itu. Apa itu cost of goods sold? Apa itu COGS dan teman-temannya? Perhatikan yang ada di sini.
Nanti yang kuning tambah kuning hasilnya sama yang biru tambah biru ya. Beginning inventory tambah purchase hasilnya harus sama dengan cost of goods sold tambah ending. Saya jelaskan satu persatu dulu definisinya, terus kalian bayangkan kenapa kok beginning tambah CO tambah purchase sama dengan COGS tambah ending. Beginning inventory, ngomong-ngomong sekarang bulan Maret. Berarti 1 Maret itu tanggal awal bulan Maret. Beginning inventory itu saldo persediaan kita awal Maret. Loh, kok 1 Maret kita sudah punya persediaan? Kalau perusahaan kalian baru berdiri, ya startnya dari nol. Tapi kalau perusahaan kita sudah berlangsung dari beberapa bulan yang lalu, stok akhir Februari yang nggak laku jadi stok 1 Maret ya. Itu namanya yang disebut dengan beginning inventory. Apa yang dimaksud dengan purchase? Selama bulan Maret ini, kalau kita nyusun laporannya secara bulanan, selama bulan Maret ini kita beli produk itu apa saja, berapa unit, harga belinya berapa, itu namanya purchase. Beginning ditambah purchase, bayangin, kita masuk angka rumus sekarang. Kalian punya beginning 100 unit. Selama bulan Maret kalian beli 200 unit. Berarti punya berapa? 300. 300. 300 itu disebut dengan persediaan yang siap untuk dijual. Bahasa Inggrisnya cost of goods available for sale ya. Persediaan yang siap untuk dijual. Jadi 100 ditambah 200 sama dengan 300. Cost of goods sold adalah besarnya yang barang yang laku terjual. Berarti dari 300 itu, kalau 50 laku terjual, sisanya berapa? Dari 300 itu, kalau 50-nya laku terjual, berarti ending sisa yang belum laku berapa? 250. 250. Jadi masuk akal rumusnya ya. 100 ditambah 200 sama dengan 300. 50 ditambah 250 hasilnya juga 300. Makanya beginning tambah purchase sama dengan COGS tambah ending. Definisinya sudah saya sampaikan. Nanti kita akan belajar jurnal. Hari ini kita akan banyak sekali belajar jurnal. Jurnalnya kalian nanti ada 2 metode yang diperkenalkan. Ada metode yang disebut dengan perpetual, ada yang disebut dengan periodik. Perpetual dulu. Apa itu perpetual? Perpetual itu adalah sistem pencatatan yang selalu mencatat, saya nggak pakai bahasa teorinya ya, saya langsung aplikasikan yang nanti kita praktekkan. Perpetual itu pokoknya selalu mencatat arus barang masuk dan arus barang keluar. Kalau kita bicara perusahaan dagang, berarti kita katakan arus barang masuk ketika kita melakukan pembelian, arus barang keluar berarti ketika kita jualan. Dan di perpetual system ini, ketika kita jual, kita harus selalu mengakui harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya. Kalau periodic system, dia itu males nyatet kayak barang ketika ada beli, nyatet inventory masuk, dia nggak catat. Ketika kita jual, ada inventory yang keluar, dia tidak catat. Oh iya teman-teman, inventory itu adalah stok persediaan barang dagangan kita. Bahasa Inggrisnya inventory. Nah, bukannya tidak mau mencatat dan selama-lamanya tidak pernah nyatat, nggak boleh kalau di akuntansi. Jadi kalau yang perpetual, itu kan selalu rutin ya. Nyatat setiap kali pembelian masuk, nyatat setiap kali penjualan barangnya keluar. Kalau yang periodik, bukannya nggak nyatat selama-lamanya. Tapi dia nyatatnya itu diringkas. Kayak seminggu sekali aja baru nyatat. Sebulan sekali aja baru nyatat. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi dia baru nyatat arus barang masuk berapa sih? Arus barang keluar itu berapa? Ngitung tadi saya bilang COGS, itu bukan setiap terjadi penjualan. Tapi pada setiap akhir, biasanya kalau laporan keuangannya bulanan, ya dia sebulan sekali baru nyatat. Akhir bulan. Kayak gitu teman-teman. Di sini dibantu rumus yang tadi ya. Beginning tambah purchase namanya goods available for sale, jumlahnya harus sama dengan COGS tambah ending. Rumus ini bisa diputar-putar loh ya. Jadi beginning tambah purchase dikurangi COGS sama dengan ending bisa. Kalau mau nyari COGS, beginning ditambah purchase dikurangi ending namanya COGS. Begitu ya. Kalau dibilang di sini apa sih keuntungannya perpetual? Karena perpetual ini benar-benar nyatetnya lebih detail, lebih setiap saat terjadinya pembelian dan penjualan, setiap waktu itu ya kalian pasti dapat informasinya lebih sesuai tepat waktu ya. Apa yang kalian inginkan mau baca seketika itu juga bisa dapetin arus barang masuk keluarnya. Nah, biasanya disebut dengan better control karena kalian kan rajin nyatet, detail nyatet, ya otomatis kalian bisa ngontrol situasi inventory terkini kalian tuh lebih cepat. Dan biasanya digunakan untuk, nah ini penting,
Kalau kalian merasa benda yang kalian perdagangkan itu unit value, nilai bendanya itu tinggi, ya mending kalian pakai yang detail ini ya. Jadi nggak usah nunggu mingguan atau akhir bulan baru tahu, tapi setiap saat langsung bisa tahu. Nah nanti kita praktekkan ya. Apa sih yang diketahui dalam perpetual dan periodik itu seperti apa sih yang diketahui? Kita praktekkan sebentar lagi. Kita mulai dari pembelian dulu ya. Karena tadi ceritanya kita adalah perusahaan dagang, kita bisa mulai bisnis kita kalau kita sudah punya produk yang mau kita jual. Nah, kita mulai membeli produk itu dulu. Yang menjadi dasar bagi seorang akuntan untuk mencatat adanya pembelian adalah kalau di sini nota pembelian atau purchase invoice. Purchase invoice kita, kalau misalnya seperti ini ya bentuknya ya teman-teman. Yang kita catat tentu saja yang nominal moneternya. Kita sebagai Sauk Stereo di sini, pembeli, berdasarkan purchase invoice itu, kita membeli barang dagangan dari supplier kita, penjual kita namanya PW Audio Supply. Kita mau catat yang 3.800 itu caranya seperti apa? Ini yang kalian bisa lihat di PowerPoint, yang bagian awal itu adalah yang perpetual. Yang periodik di buku paket ini diletakkan di bagian akhir atau disebut dengan appendix lampiran ya. Sekali lagi, ini semua yang perpetual. Jadi tanggal 4 Mei ketika melakukan pembelian. Perhatikan yang tadi saya bilang. Kalau pembelian berarti kan arus barangnya masuk. Arus barangnya masuk, inventorinya masuk. Inventory itu adalah aset, aset bertambah di sebelah debit. Kalau kita belinya secara tunai, cash kita keluar di kredit. Kalau kita belinya secara kredit, ya berarti kita munculkan akun hutang. Akun hutangnya adalah account payable. Account payable adalah hutang bertambah di sebelah kredit. Udah, men. Kita buat yang sebelah kiri itu kolom perpetual. Kemudian yang sebelah kanan ini periodik ya. Masih ingatkah tadi? Pada tanggal 4, tadi Maret atau Mei ya? Mei ya, 4 Mei. Apa tadi jurnal melakukan pembeliannya perpetual? Debitnya adalah inventory, kreditnya adalah apa tadi yang barusan kali? Account payable, bagus. Nah, sekaligus kita pelajari ya. Jauh lebih mudah ketika kalian belajar langsung perbandingkan bedanya perpetual sama periodik seperti ini. Perpetual itu selalu detail, ketika kita beli, kita nyatat adanya barang masuk. Kalau periodik, anti menyebutkan inventory. Dia mau menyebutkan inventorinya, dalam hal ini kita bicara laporan keuangannya bulanan, dia maunya akhir bulan Mei saja, yaitu pada tanggal 31 Mei. Jadi, selama kejadian pembelian, dia akan mengganti, dia nggak sebut itu inventory, dia akan sebut itu sebagai nama kegiatannya, yaitu purchase. Seperti ini. Jadi kegiatannya pembelian, dia nggak mau nyatet inventory masuk, purchase, dia ganti inventorinya itu dengan nama kegiatannya. Kita kembali ke PowerPoint. Lalu selama pembelian ada biaya-biaya lain yang mungkin mengiringi selain harga beli suatu produk. Contoh di sini adalah ongkir saat pembelian. Freight cost atau ongkir. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua term, ada dua kondisi. Bisa FOB shipping point, bisa FOB destination. Kalau perjanjian antara penjual sama pembelinya janjian pakai FOB shipping point, yang bayar ongkir adalah pembeli. Kalau FOB destination, yang bayar ongkir adalah penjual. Kok bisa? Saya bantu kalian untuk mengingat konsepnya. Shipping point artinya adalah titik pengiriman. Berarti barang itu berpindah tangan, berpindah kepemilikan dari penjual ke pembeli saat titik mulai pengiriman itu. Jadi kalau di sini ada penjual, dia selesai packing, akan diberangkatkan lewat kurir, barangnya akan berjalan, akan diantarkan ke buyer. Itu sudah pindah jadi miliknya dari seller, sudah pindah jadi miliknya buyer. Otomatis ketika di titik ini sudah pindah barangnya kan punyanya buyer, punyanya pembeli teman-teman. Ya dalam perjalanan barang itu sudah miliknya pembeli. Makanya yang bayar ongkir dalam perjalanan adalah pembeli.
Tapi kalau destination itu arti katanya adalah tujuan. Berarti barang itu berpindah ke pemilikannya ketika sudah sampai tempat tujuan. Jadi ketika di packing selesai, masuk mobilnya kurirnya di jalan, sampai tempatnya bayar, itu baru pindah ke pemilikan punyanya penjual jadi punyanya pembeli. Otomatis selama dalam perjalanan, barang itu masih punyanya penjual. Makanya kalau FOB destination, yang bayar ongkir adalah penjual. Sampai sini penjelasan saya bisa dipahami. Jadi kalau shipping point yang bayar ongkir adalah pembeli, karena di jalan barangnya sudah milik pembeli. Kalau destination, selama di jalan barang itu masih milik penjual, makanya yang bayar ongkir adalah penjual. Di sini tadi kita Sauk Stereo, kebetulan kita sebagai penjual. Ceritanya di sini berarti FOB shipping point yang bayar ongkir, makanya kita penjual. FOB shipping point kita pembeli, makanya yang bayar ongkir adalah pembeli. 6 Mei kita mau bayar ongkir. Nah, ini nih jurnalnya ongkir. Inventory to cash. Teman-teman, saya pindah ke Excel lagi. Ini buat jadi catatan kalian nanti. Ongkir saat pembelian. Menariknya menambah cost dari inventory itu. Misalnya kalian membeli benda. Kalian beli benda 1 juta. Ongkirnya 20.000. Jadi 1.020.000 loh ya, cost memperoleh benda itu. Jadi kalau jadi pedagang nanti jangan lupa, kalau mau markup jadi harga jual, jangan lupa pengorbanan kalian bukan hanya 1 juta. Tapi 1 juta tambah 20.000 ongkir itu masukkan juga jadi costnya. Inventory bertambah, costnya inventory aset bertambah di debit. Ini ceritanya ongkirnya nggak ngutang ya. Jadi kalian beli bendanya bisa ngutang, tapi biasanya ongkirnya cash ya teman-teman. Terus kemudian kalau periodik, perjanjian tadi kita bilang, yang nggak boleh disebutkan akun apa? Yang nggak boleh disebutkan adalah akun? Inventory. Inventory itu kita ganti jadi nama kegiatannya. Ongkir pembelian bahasa Inggrisnya adalah freight in. Freight itu pengiriman, in itu masuk. Karena waktu kita beli, barangnya masuk jadi milik kita. Makanya namanya freight in. Kalau di antara kalian ada yang mungkin bertanya, loh, ada freight in, ada freight out dong. Betul, ada. Freight in itu ketika kita beli, ongkir pembelian namanya freight in. Kalau waktu kita jadi penjual, kita yang bayar ongkirnya itu namanya freight out. Karena barangnya keluar. Itu cara ngafalinnya. In out-nya lihat sana. Kembali lagi ke PowerPoint. Nanti yang ini disimpan dulu, saya akan kembali ke freight out ketika kita melanjutkan pembicaraan ini sebagai penjual. Kita mau fokus jadi pembeli dulu. Hal-hal yang mungkin mengiringi lagi pada siklus pembelian. Yang pertama tadi beli produknya, ongkir pembeliannya, kemudian masih bisa ada kemungkinan retur. Retur itu apa? Kalau kita tidak puas dengan spesifikasi yang kita terima atau yang dijanjikan sama yang dikirimkan berbeda, begitu kita boleh melakukan retur ya. Saat kita posisi sebagai pembeli, berarti retur pembelian namanya. Di sini kita boleh sebagai pembeli boleh melakukan retur tanggal 8 Mei, kita retur 300. Nah, teman-teman kalau kalian amati, nanti kalau mau gampang ngafalin jurnal retur, sebenarnya tinggal cancel jurnal tadi yang pembelian. Retur itu kan artinya kalian mengembalikan nggak jadi beli. Jadi kalian bisa retur pembeliannya. Ini kan inventory itu AP ya. Tinggal dibalik aja. AP itu inventory begini. Nah, kalau di periodik apa yang nggak boleh disebutkan? Apa yang anti kita sebutkan duluan tadi? Kalau di periodik, AP-nya boleh disebut? Inventory. Yang nggak boleh disebut inventory. Diganti dengan nama kegiatannya. Bahasa Inggris kan. Nama kegiatannya purchase, return, and allowance. Oke. Lalu hal-hal yang mengiringi lagi, terakhir ya, di siklus pembelian, adalah purchase discount. Teman-teman, kalau yang pernah pegang nota pembelian, ada nggak yang pernah baca term-term yang kalian lihat seperti ini? 2/10 N/30,
1/10 end of month, N/10 end of month. Ada yang pernah baca seperti ini? Yang sering kita gunakan nanti dalam perhitungan yang ini ya. 2/10 N/30 ya. Ini cara bacanya. Ini menggunakan term yang itu. Dapat diskon 2% kalau kita mampu bayar dalam waktu 10 hari. Maksimal kita dikasih waktu pelunasan 30 hari. Jadi kita pembeli, kita tadi ngutang, kita punya account payable. Teman-teman ingat tadi kita belinya itu tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei diberi kesempatan 10 hari, berarti kan sampai 14 Mei. 14 Mei itu masih berhak dapat diskon 2%. Lewat dari tanggal 14, baru tidak dapat diskon. Saya mau kalian praktekkan itu di Excel. Pelunasan account payable, terus kita kondisinya dapat diskon. Jurnal melunasi account payable apa? Jurnal umumnya melunasi utang apa harusnya? Jurnal biasanya melunasi utang apa teman-teman? Cash sama account payable. Kembali, account payable-nya hutang. Hutang kita lunasi. Hutang itu kredit, kalau kita lunasi berkurang di debit. Kemudian kita keluar uang tunai. Cash kita keluar, aset keluar di kredit. Nah, ini kalau pelunasan tanpa diskon ya. Kalian catat, ini pelunasan AP tanpa diskon. AP itu cash. Jadi, kalau kita kembali ke soal kita yang tadi, pada awalnya itu, kita beli notanya tadi teman-teman 3.800, ingat-ingat ya. Ongkirnya 150, returnya 300. Kita beli 3.800, ongkirnya 150, ada retur 300. Perhatikan saat pelunasan, AP-nya berapa? Perhatikan jurnal-jurnal sebelumnya. Tidak 3.800 loh ya, sudah ada hal-hal lain itu yang terjadi. Bagaimana? 3.800 Dikurangi diskonnya. dikurangi, bukan diskon, diskonnya di sini belum muncul. Inventorinya di atasnya itu loh. Belum yang di diskon nih, diskonnya masih akan kita hitung. Perhatikan jurnal sebelum-sebelumnya. 3.800 3.800 nilainya itu nggak bisa tetap 3.800. AP-nya berubah, tolong dilihat tuh perubahannya kenapa. Dikurangi return 300. Dikurangi return 300 ya, inventorinya debit di kredit. Ada lagi, bukan hanya itu saja. Ada lagi? Enggak ada, bagus. Jadi AP itu munculnya 3.800, teman-teman perhatikan, 3.800 dikurangi dengan 300. Kalau yang mau pakai konsep inventory, harga belinya 3.800. Dikurangi retur 300. Nah, kenapa yang ongkir kok nggak ada hubungannya? Ongkirnya sudah kita selesaikan secara cash tadi soalnya. Jadi yang kalian lihat AP-nya aja ya. 3.800 kurangi 300. Cash yang teman-teman keluarkan tidak harus 3.500 kalau dapat diskon. Diskon itu mengurangi cost of inventory. Masuk akal ya? Kalau tadi ongkir itu nambah biaya perolehan kita untuk memperoleh inventory. Nah kalau diskon ya berarti mengurangi pengorbanan kita kan untuk mendapatkan suatu benda. Misalnya tadi belinya 1 juta, bayar ongkir 20, tapi dapat diskon. Berarti kan kita memperolehnya bukan 1 juta tambah 20 tapi dikurangi dengan diskonnya. Nah, inventory kalau diskon letakkan di kredit ya. Sekali lagi mengurangi inventory kalau diskon. 2% dari 3.500. Jadi kita hanya perlu mengeluarkan uang senilai 3.430 ya teman-teman. Tadi kalau di periodik apa yang anti disebutkan? Apa yang nggak boleh disebut? Inventory. Inventory. Kita ganti nama kegiatannya. Ini kegiatannya apa tadi? Diskon ya. Inventorinya ganti dengan nama kegiatannya diskon. Bahasa Inggrisnya purchase discount. Jadi 3.500 dikurangi 70, 3.430 seperti ini.
Ada pertanyaan, siklus pembelian kita sudah berakhir. Habis gini kita menuju ke siklus penjualan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sesuai dengan yang dibuat di Excel tadi ya, yang di PowerPoint. Jika kita tidak mampu mendapat diskon, kita harus bayar full ya, berarti apa itu guys? 3.500 nggak dapat diskon. Kalau ditanya berapa cost of inventory, 3.800 kurangi diskon, kurangi retur, ditambah ongkir, jadi 3.580.